89 tahun menurut saya sebuah kemustahilan untuk bertumbuh dan berkembang, dan bahkan sampai kita memiliki gedung gereja seperti ini dengan umat yang lumayan banyak. Tapi menurut bacaan suci pada hari ini, apa yang mustahil bagi manusia selalu tidak mustahil bagi Allah. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jangan takut, anak-anak Maria Immaculata Mataram, karena kalian beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Para romo, frater, suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga besar Paroki Santa Maria Immaculata Mataram yang saya kasihi dalam Tuhan dan Bunda Maria. Ungkapan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, saya pakai untuk kita maknai merayakan pelindung paroki kita yang ke-89 tahun pada hari ini. Ada beberapa alasan kenapa saya memakai kata-kata itu untuk kita maknai. Karena dari pengamatan dan juga refleksi yang saya lakukan sepintas dari seluruh rangkaian acara yang kita lakukan,
untuk memaknai dan merayakan 89 tahun gereja ini, akhirnya saya menemukan bahwa 89 tahun gereja Katolik berdiri kokoh di Lombok itu hal yang mustahil bagi manusia dan dunia. Karena Lombok itu terkenal dengan bumi 1000 masjid, dan orang Katolik sangat-sangat kecil dan bahkan selalu berusaha dienyahkan. Tapi yang terjadi, usia kita sudah 89 tahun. Hebat kan? Siapa yang pernah menyangka bahwa benih iman Katolik bisa bertumbuh dan berkembang sejauh 89 tahun di tengah aneka macam bentuk badai dan usaha untuk menghanyutkan dan menghanguskan. Dari data terakhir, katanya untuk Mataram saja sejauh ini umatnya berjumlah 3.000-an jiwa. Nah, Lombok itu sebuah buah yang pedisnya bukan karena buah lomboknya, tapi karena biji lomboknya. Pulau Lombok itu sebuah pulau yang menarik, di samping Pulau Bali yang memang indah dan menawan. Makanya juga ini dijadikan pulau pariwisata. Dari luar seperti Lombok kelihatannya menarik, tapi kalau sudah ada di dalam, kita akan makan biji-biji yang pedis. Dan tidak mudah menjadi biji gandum Tuhan di Pulau Lombok. Dan kita adalah biji gandum yang ditaruh Tuhan di antara biji-biji Lombok yang pedis. Maka kalau jadi orang Katolik dan jadi orang Katolik yang pedis, itu salah alamat. Kita bukan biji Lombok, tapi kita biji gandum yang ditaburkan Tuhan di dalam Lombok. ...89 tahun menurut saya sebuah kemustahilan untuk bertumbuh dan berkembang, dan bahkan sampai kita memiliki gedung gereja seperti ini dengan umat yang lumayan banyak. Tapi menurut bacaan suci pada hari ini, apa yang mustahil bagi manusia selalu tidak mustahil bagi Allah. Karena kata kuncinya karunia. Kalau sudah menjadi kasih karunia Allah, apapun rintangan dan tantangan dan ketidakmustahilan dalam pandangan manusia tidak terjadi. Seperti Bunda Maria, dia menemukan dirinya dan menyadari bahwa mustahil untuk dia mengandungi seorang anak karena dia belum punya suami. Itu kan mustahil. Tapi kata malaikat, engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah, kita juga orang Katolik di Lombok, itu kita bisa melihat mustahil gereja besar dan berkembang seperti ini di Pulau Lombok. Tapi ingat kata-kata Tuhan untuk kita, seperti yang dikatakan malaikat Tuhan kepada Maria. Kamu itu beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Karena kalau tidak, kita sudah musnah. Saya mencatat 3 kasih karunia yang saya lihat terakhir di antara banyak sejarah yang kita alami, untuk menemukan dan menyadari bahwa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Allah. Untuk membangkitkan rasa bangga dan juga rasa militansi kita untuk bangga beriman Katolik di Lombok dan bangga menjadi orang Katolik di Lombok. Pertama, mulai dari yang terakhir. Dulu benih iman Katolik itu datang ke Lombok oleh seorang pastor SPD bernama Pater Van Heijen SPD. Datang pada tanggal 14 Mei 1935, lalu kemudian resmi mendirikan gereja di Lombok pada tanggal 9 Juni 1935, seperti yang saya sudah sampaikan waktu rekoleksi dan di beberapa event. Tadi sebelum misa, saya macam langsung dibilang sama malaikat Tuhan juga, suruh saja Pater Kristo baca Injil. Kenapa? Dia adalah penjelmaan dari Pater Van Heijen SPD, karena menjadi satu-satunya imam SPD yang hadir dalam perayaan ini. SPD itu selalu terkenal dengan sang sabda yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Makanya tadi saya bilang Pater satu-satunya imam SPD yang hadir sebagai penjelmaan sang sabda. Baca itu sabda Allah nanti. Ya Pater Kristo ya. Ini sesuatu yang di luar skenario. Juga saya tadi minta dia karena
dia kan sekretaris deken. Jadi kalau deken ada tugas pasti minta tolong sekretaris deken. Tapi kemudian saya menemukan inilah cara Tuhan menyadarkan kita. Ini sesuatu yang mustahil yang tidak pernah kita rencanakan, tapi kemudian karena kasih karunia Allah bisa terjadi. Di saat kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-89, Tuhan mengirim wakil dari Pater Van Heijden. Dia yang pertama menanamkan benih gandum itu di Pulau Lombok lewat diri salah satu wakil dari SPD. Yang kedua, kemarin, seperti yang saya janjikan dalam khotbah hari Minggu kemarin, ada sebuah kemustahilan yang terjadi dalam hubungan dengan perayaan memaknai 89 tahun gereja kita, ketika di penghujung penarikan undian, hadiah utama, justru angka yang keluar itu 0890. 0890. Sebelum mengambil dan kocok-kocok itu kertas banyak, mungkin ratusan di dalam toples, kan saya berkomentar, kita mengambil nomor yang menjadi titipan Allah untuk kita di ulang tahun ke-89. Lalu sambil berbicara, saya kocok-kocok dengan tangan dan tidak pernah melihat kertas yang ada di dalam. Dan Bapak Ibu bisa melihat kemarin, kemudian tiba-tiba tangan saya menjamah sebuah nomor yang begitu kasih keluar dan lihat, ternyata angkanya adalah angka hari ulang tahun gereja kita, 89. Saya cerita kepada beberapa orang dan ada yang mengakui bulu badan mereka berdiri loh, dapat angka itu. Tapi untuk orang yang berambisi dapat hadiah utama, mereka kecewa dengan angka itu ya. Karena sudah berjam-jam tunggu, duduk, tunggu hadiah utama, siapa tahu kena nomor undian, akhirnya tidak dapat. Sehingga yang terjadi kemarin, begitu angkanya tidak dapat, yang lain langsung berdiri dan pergi. Kecewa. Tapi Bapak Ibu, saya mau mengatakan bahwa Tuhan punya cara untuk memberikan karunia, kalaupun Anda kecewa karena tidak dapat nomor undian. Karena hadiah istimewa kita yang paling utama dari Tuhan ketika kita merayakan ulang tahun ke-89, hadiah utama justru diberikan di angka 89. Itu kan bukti Tuhan itu sayang dengan kita. Cuman kita mau menyadari dan memaknai itu sebagai kasih karunia Allah atau tidak. Kalau kita berpikir egois dan individualis, kita pasti kecewa. Kenapa? Kita tidak dapat hadiah. Tapi kalau kita berpikir sebagai sebuah gereja sinodal, sebuah keluarga, kita sangat bersyukur dan beruntung. Justru di hari yang spesial dan istimewa, Tuhan menunjukkan angka yang spesial dan istimewa. Artinya apa? Tuhan memang punya kasih karunia untuk kita, seperti yang Dia berikan kepada Bunda Maria. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, saya mengajak kita untuk merasa bangga merayakan hari ulang tahun ini, karena menunjukkan bahwa kasih karunia Allah itu tidak pernah pudar untuk kita. Dan kita berharap supaya kasih itu tidak pernah pudar di hari-hari selanjutnya. Kemudian kemustahilan yang lain. Sudah berapa tadi? 2 ya? Kan 3 tadi saya bilang ya. Yang berikutnya, Bapak Ibu Anda lihat cuaca sekarang seperti apa. Saya rasa beberapa hari sebelumnya, pagi itu mendung dan hujan. Tapi ketika kita jalan santai kemarin, cerah kan? Dan persis setelah semuanya pulang dan beres, baru hujan lebat turun. Dan teruslah hujan itu memelihara kita sampai dengan tadi sebelum misa. Saya tadi bilang begini pada ketua panitia, dengan Pak Mike, saya bilang begini, apa dia turun besar-besar pagi begini. Siapa tahu Tuhan dengar doa kita, karena kita butuh itu nanti malam dia tidak hujan. Sekarang sudah mulai tidak ya. Semoga terus. Tapi kalaupun turun, artinya begini Bapak Ibu, itu karena kita lengah. Setelah Tuhan kasih kita karunia kemarin pagi sampai siang, akhirnya kita yang teler lalu tidak datang misa hari Minggu. Kalau Tuhan berpikir seperti manusia atau punya perasaan seperti manusia, kecewa juga dia. Dia bilang, ini nih umat kurang ajar ini. Saya sudah ikut maunya kamu, giliran misa hari Minggu tidak muncul. Dan kemarin itu hari Minggu Advent kedua kemarin itu kita punya rekor kehadiran umat yang paling rendah. Saya tuh selalu hitung setiap hari Minggu. Karena saya tanya di Opa Anus, coba cek jumlah umat yang hadir. Dia kan punya perhitungan seperti pramugari itu. Jadi hari Sabtu rata-rata 400, 500, hari Minggu itu
600, 700 atau lebih minggu pagi, sore itu 300. Jadi rata-rata itu. Kemarin itu hari Sabtunya sekitar 400, minggu sorenya 400. Yang lainnya kemana? Lalu saya guyon kayak gini, saya sudah perhatikan umat yang tidak merasa memiliki paroki ini, yang waktu hari Minggu Advent dan perayaan gereja, malah dia pergi ke gereja lain untuk misa. Pasti banyak di Romo Kristo kemarin ya. Umat Mataram yang melarikan diri dari kenyataan, dia lupa bahwa dia itu umat paroki Mataram yang harus bersyukur bersama di hari ulang tahun kan. Makanya saya selalu mengatakan begini Bapak Ibu, mari menjadi umat yang punya sense of belonging, merasa memiliki gereja dan tidak perlu merasa memiliki barang gereja. Nah, itu selalu saya bilang. Kalau kita betul merasa memiliki gereja paroki Santa Maria Immaculata Mataram itu milik kita, mari kita mencintai dia di hari istimewanya. Tanggalkan dulu pekerjaan dan kesibukan yang lain. Sekali setahun loh kita rayakan, bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kita bisa bertumbuh dan berkembang dalam iman dan hidup menggereja. Anda tidak bangga punya gereja seperti begini? Supaya tidak ada kesan seperti generasi stroberi kan, indah dipandang tapi rapuh. Jangan sampai gereja kita kelihatannya megah, hebat, dipandang indah tapi imannya rapuh. 89 tahun itu usia pekak dadong tuh kakek nenek, jangan sampai rapuh lagi. Dan itulah tanggung jawab kita yang utama. Dengan semakin tingkat dan tingginya usia gereja kita, mestinya iman kita makin kokoh dan makin kuat. Dan bukti dari kekokohan dan ketangguhan iman itu harus terbukti dalam militansi iman. Itulah tema pastoral kita di tahun 2025. Militansi iman itu tidak sama dengan radikalisme. Radikalisme itu punya makna yang negatif, tapi militan itu positif. Ya, mungkin seperti martir. Dan kita orang Katolik harus makin militan. Kenapa kemudian saya menyetujui ketika panitia bilang kita jalan sehat di jalan raya dan blok jalan sesekali? Saya bilang oke, gaskan. Kita harus berani menunjukkan kita ada, kita eksis. Kita ada untuk masyarakat. Makanya kemarin sebelum kita mulai jalan sehat, kebetulan panitia menyiapkan 5 burung. Kaget juga saya kok ada 5 burung ini. Lalu saya bilang, apa hebat kamu? Kenapa Romo? Kok bisa siap 5 burung? Emang kenapa Romo? 5 burung ini artinya 5 perintah gereja dan 5 sila Pancasila. Hah? Begitu Romo? Iya, artinya kita itu hidup di sini sebagai orang Katolik 100% dan orang Indonesia 100%. Tapi siapa yang menyiapkan 5 burung itu? Kembali ke, itulah bukti kasih karunia Allah yang menunjukkan kepada kita yang tidak mustahil bagi manusia, selalu tidak mustahil bagi Allah. Selamat berpesta pelindung yang ke-89. Semoga Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Doa Bunda Maria Immaculata juga selalu menjaga dan melindungi. Tuhan memberkati.